Ya, sekarang saya ke Pak Sudaryatmo dari YLKI terlebih dahulu. Pak, mungkin ada anggapan dari masyarakat. Masyarakat pikir ketika sudah vaksin 2 kali, udah selesai lah, nggak ada tes-tes seperti ini. Ternyata ada, belum lagi harga tesnya macam-macam. Kalau mau cepat, bayar mahal. Kalau yang murah, harus nunggu. Padahal kebutuhannya darurat. Bagaimana, Pak? Ya, memang ini ya, jadi tadi yang harus ada penjelasan terkait dengan untuk tracing itu apakah harus PCR kan gitu loh. Jadi untuk diagnostis kita nggak ada masalah, apalagi itu biayanya dibebankan kepada pemerintah. Tapi untuk tracing yang biayanya dibebankan kepada masyarakat menggunakan PCR itu menurut saya tingkat urgensinya di mana? Jadi apakah secara epidemiologis ini dipertanggungjawabkan atau ya tadi jangan-jangan di balik ini ada kepentingan bisnis di balik kebijakan ini? Ini yang publik berhak mendapat penjelasan yang memadai gitu. Jadi jangan sampai ketidaktahuan masyarakat itu justru dimanfaatkan Jadi di sini kan ada asimetris informasi sebenarnya justifikasinya apa sih untuk screening untuk screening kok harus PCR sementara di moda-moda lain cukup antigen. Itu yang pertanyaan masyarakat yang perlu penjelasan yang secara komprehensif itu. Pak Heri boleh menjawab ini bagaimana karena ditanya Pak Sudaryatmo ada kepentingan bisniskah di balik ini kita dikondisikan untuk terus mengeluarkan uang di tes-tes seperti ini? Saya rasa jauh dari itulah. Ini kondisinya pemerintah ini kan juga masih darurat ya Mbak Caca. Jadi nggak ada pikiran di situ. Terus kemudian ketentuan-ketentuan ini kan juga berlangsung untuk jangka waktu tertentu dan terus disesuaikan. Anda bisa lihat itu dari nomor Inmendagri ataupun nomor SE-nya itu kan dalam 1 tahun itu keluar terus ganti yang kemudian diimprove kayak gitu. Dan tujuannya itu memang untuk screening dan memastikan keamanan moda transportasi yang kita naiki. Jadi dan itu juga tidak berlangsung permanen. Jadi rasanya memang kita belum saatnya juga sekarang bereporia untuk bepergian ke mana-mana ya, meningkatkan mobilitas di level maksimal sampai kemudian memastikan bahwa situasi pandemi ini kita kendalikan dengan baik seperti itu. Oke, Dr. Faris, seberapa baik kebijakan ini bisa menanggulangi pandemi? Kalau pada akhirnya masyarakat akan cari yang paling murah, naik kereta api karena tesnya lebih murah, ini bagaimana? Nggak dapat dong esensinya? Ya, saya rasa ini berhubungan ya dengan hipotesis dan prediksi epidemiologi, udah ada permodelannya yang memprediksi bahwa memang Desember 2021 adalah pertaruhan terbesar bagi Indonesia. Apakah kita akan menghadapi gelombang ketiga apa enggak? Nah, kita tidak bisa menuju model tersebut ya kalau kebijakannya seperti yang kemarin-kemarin. Kami memahami bahwa ini salah satu upaya untuk menekan mobilitas tentunya. Orang diberikan disinsentif ya, demotivasi untuk tunda dulu bepergian. Kita lihat sampai Desember kalau semuanya baik-baik saja, mungkin Indonesia akan baik-baik saja. Oke, baik. Apapun itu pastinya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tetap harus mengedepankan kesamarataan bahwa kewajiban tersebut itu juga harus sama, baik mereka yang punya uang untuk bisa bayar atau juga mereka kemudian tidak punya uang. Padahal mungkin untuk bekerja dan untuk kebutuhan yang mendesak. Kita lihatlah bagaimana nanti kebijakan ini akan bergulir dan akan dikaji kembali atau kemudian jalan terus meskipun dikritik pemirsa. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Sudaryatmo, Dr. Faris terima kasih. Dan sekali lagi saya ingatkan Anda pemirsa tetap patuhi protokol kesehatan, segera vaksin, dukung vaksinasi nasional. Saya Caca Anissa, kita ketemu esok, sampai jumpa.